Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Siapa Tahu. Pernah nggak sih kalian penasaran dengan teori lebih dulu mana? Nabi Adam atau manusia purba? Ini adalah pertanyaan menarik ya guys. Nah, kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Karena subscribe dari kalian adalah semangat kami. Bagi kaum beragama yang menyenangi sains, pasti mengetahui dua versi antara agama dan sains. Dalam beberapa ajaran agama, salah satunya Islam. Nabi Adam dikenal sebagai manusia pertama di dunia. Namun, dalam sejarah dan ilmu sains, manusia pertama adalah manusia purba. By the way, bukan lulur Purbasari ya guys. Menurut Charles Darwin, melalui bukunya The Origin of Species, disebutkan mengenai proses evolusi manusia yang menyebut monyet adalah manusia pertama di bumi. Berdasarkan agama, Al-Quran sebagai contoh, menceritakan tentang kejadian umat manusia. Al-Quran juga menceritakan sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Ada makhluk-makhluk lain yang lebih dulu ada. Akan tetapi, tidak dijelaskan siapa makhluk lain itu. Atau bisa jadi yang dimaksud adalah manusia purba. Atau ada makhluk lain dengan wujud tak sama seperti kita yang lebih dulu ada di bumi. Tuhan tak pernah menerangkan siapa atau seperti apa makhluk lain yang sebenarnya dimaksud. Kira-kira makhluk apa ya? Jadi, jika kita bertanya-tanya, apa benar teori Darwin? Dapat kita katakan, agama tidak membahas itu, karena itu bidang ilmu. Kalau ilmu memang bisa membuktikannya, maka tak bertentangan dengan agama. Karena mayoritas agama hanya berkata dari tanah dan ditiupkan roh menjadi manusia. Isi kitab-kitab Tuhan berbeda dengan paham evolusi. Manusia adalah makhluk lain yang tidak sama dengan binatang, yaitu monyet yang dalam pandangan Darwinisme. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari ketiadaan dengan melalui 6 tahapan. 6 tahapan dalam proses penciptaan manusia. Mulai dari peleburan antara sel sperma dan sel telur yang disebut zigot. Kemudian berkembang menjadi blastosis yang merupakan cikal bakal embrio. Selanjutnya menjadi segumpal daging yang akhirnya dilengkapi tulang belulang dan otot. Yang pada akhirnya menjadi janin yang sempurna dan lahir menjadi manusia. Dan tidak ada kaitannya dengan evolusi. Dalam kitab Tuhan, ada keterangan yang menjelaskan bahwa Adam adalah manusia pertama. Teori Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera atau keturunan kera ini adalah hal yang mustahil karena bertentangan dengan hukum atau ketetapan Tuhan yang tercermin dalam ilmu tentang hidup, khususnya genetika. Secara ilmu, gen kera akan melahirkan kera dan gen manusia akan melahirkan manusia. Jika Nabi Adam adalah manusia pertama dan kita adalah keturunan Nabi Adam, mengapa semua manusia di seluruh dunia berbeda-beda? Tidak ada penjelasannya ya guys, karena menurut sains tidak ada yang namanya manusia pertama. Manusia itu berevolusi secara bertahap, dalam tingkat spesies atau populasi, bukan individu. Di dalam DNA manusia modern, Homo sapiens, kita menemukan bekas-bekas DNA Homo neanderthalensis dan Homo denisova yang hidup 40.000 tahun sampai 30.000 tahun yang lalu. Hal ini mustahil terjadi jika umur spesies manusia hanya ribuan tahun seperti menurut kitab Tuhan. Lagi pula, orang aborigin Australia sudah hidup di Australia sejak 40.000 tahun yang lalu. Dan leluhur orang asli Amerika sudah berimigrasi ke Amerika paling tidak 15.000 tahun silam. Lalu, apakah artinya mereka bukan keturunan Nabi Adam?
Siapa tahu? Di lini masa planet Bumi, genus Homo muncul 2,4 juta tahun yang lalu. Spesies pertama yang bisa dikatakan sebagai manusia pertama secara taksonomi adalah Homo habilis. Pastinya kita akan sangat tidak setuju dong kalau wajah istri Nabi Adam seperti wajah perempuan Homo habilis. Oke, mari kita lihat ke spesies yang lebih muda lagi. Homo erectus. Spesies ini muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu. Homo erectus mencakup berbagai subspesies yang hidup di habitat dan waktu berbeda. Homo erectus yang nantinya menurunkan Homo sapiens. Ada juga yang menurunkan Homo floresiensis. Jadi, puluhan atau ribuan tahun yang lalu ada berbagai spesies manusia yang hidup di zaman yang sama, tapi dengan habitat yang berbeda. Bahkan, ada yang saling tetanggaan, seperti sapiens dan Neanderthal. Spesies manusia yang berbeda belum dijelaskan dalam Alkitab. Atau mungkin sayanya yang belum tahu ya guys? Silahkan koreksi di kolom komentar. Artinya, bisa dikatakan Nabi Adam diturunkan pada saat manusia sudah menjadi satu-satunya subspesies yang tersisa di bumi. Kapan itu terjadi? Ya, setelah manusia Neanderthal pamit dari dunia, sekitar 40.000 tahun yang lalu. Namun hal ini dipersulit dengan kisah cinta atau kawin silang antara Romeo sapiens dan Juliet Neanderthal. Atau di waktu yang berbeda, ada benih-benih cinta antara sapiens dengan Denisova. Kenapa saya katakan dipersulit? Karena ini berarti populasi manusia modern yang ada saat ini bukan hanya diturunkan oleh satu subspesies manusia saja. Apakah kita harus memasukkan Neanderthal sebagai manusia yang juga keturunan Nabi Adam? Atau Nabi Adam diturunkan sebelum Romeo sapiens dan Juliet Neanderthal bertemu? Kalau Nabi Adam diturunkan setelah manusia Neanderthal punah atau kawin silang sapiens Neanderthal, berarti kita bukan hanya keturunan Nabi Adam. Kalau manusia Neanderthal dan Denisova itu keturunan Nabi Adam, berarti Nabi Adam diturunkan jauh sebelum itu. Jadi, apakah benar ada manusia purba yang hidup sebelum Nabi Adam turun ke bumi? Jawabannya adalah Nabi Adam adalah manusia pertama, tapi bukan makhluk pertama di alam semesta. Ia diturunkan dari surga ke bumi bukan dihukum dulu, baru dibikin buminya. Tapi, memang secara paralel bumi itu sudah ada. Lalu Nabi Adam diturunkan kemudian menjadi pemimpin menggantikan yang sebelumnya. Baik itu sapiens maupun bukan, siapa tahu. Jadi, semua terserah kalian ya teman-teman. Ingin condong ke ilmu sains atau ilmu agama. Dan pada intinya, makhluk pertama yang menghuni bumi adalah bangsa Jini. Oh, Jini. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada makhluk sebelum bangsa jin yang menghuni bumi? Wallahu a'lam bishawab. Dan jika kalian tahu, tulis di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata dan informasi yang kurang sempurna dari kami, mohon dimaafkan ya guys. Ya, namanya juga manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Karena sejatinya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.